Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi la ilaha illallah itu bukan zikirnya manusia, tapi la ilaha illallah itu adalah zikrullah. Yang layak bicara la ilaha illallah itu hanya Allah. Kalau manusianya yang bisa berbicara la ilaha illallah, batal. Pasti manusianya yang ngaku-ngaku jadi Allah. Pasti manusianya yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah dengan bangganya. Jadi kapankah bila Allah mengatakan dirinya sendiri la ilaha illallah? Ketika manusianya sudah pulang kampung, manusianya sudah pulang ke alam kesejatian dirinya. Tak ada. Dari Adam kembali ke Adam, dari tiada kembali kepada ketiadaan. Itulah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Matikan dirimu sebelum matimu. Itulah sebaik-baiknya jalan. Karena bila manusianya tidak rela, tidak ridho bahwa manusia itu tak ada, bahwa manusia itu tak wujud, maka selamanya manusia juga tidak rela dan tidak ridho bila Allah itu Tuhan. Berarti manusianya selama ini imannya, takwanya, keyakinannya hanya kepada setan, dirinya sendiri tanpa disadarinya. Sama, saya pun juga begitu, sama-sama belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kembali ke dalam agama Allah, manusianya ya harus rela mati syahid, rela mati, sehingga hanya Allah yang menyaksikan manusia, sehingga hanya Allah yang menguasai manusia, sehingga hanya Allah yang memerankan manusia. Maka benarlah apa yang ada di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah imannya junjungan kita semua umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila hati kita tidak seperti Muhammad, jangan harap kita jadi umatnya Muhammad. Jadi orang-orang saudara kita yang Nasrani pun juga begitu. Kalau tidak seperti Isa imannya, maka jangan harap menjadi umatnya Isa dan sebagainya. Jadi kalau kita mengakui umatnya Muhammad, ya harus ikut jalan hatinya Nabi Muhammad yang seperti demikian. Karena yang dibawa para nabi dan rasul hanyalah la ilaha illallah. Berarti yang ada hanya Allah. Itulah hakikat zikrullah yang tidak akan pernah bisa dizikirkan oleh manusia. Memang kelihatannya manusia seperti saya ini bisa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kalau saya tidak hidup, apakah saya bisa berzikir la ilaha illallah? Jadi sebenarnya siapa yang berzikir la ilaha illallah ini kalau bukan Allah sendiri? Tapi kebanyakan kita selama ini kan kita yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah, batal zikirnya. Kenapa? Karena yang kita zikiri sebenarnya bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang kita banggakan karena merasa bisa zikrullah, bisa berkalam-kalam, bisa mengucapkan zikir. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah.
Jadi sesungguhnya seluruh manusia ini kekasih-kekasihnya Allah. Kalau seluruh manusia ini bukan kekasih Allah, kalau seluruh manusia ini bukan khalifahnya Allah, kalau seluruh manusia ini bukan Rasulullah, kalau seluruh manusia ini bukan utusan-utusannya Allah, ngapain manusia diciptakan? Jadi bukti manusia ini adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Manusia adalah khalifahnya Allah. Manusia adalah rasul-rasulnya Allah, utusan-utusan Allah. Maka diciptakanlah manusia ini supaya bisa dikenal Allahnya. Jadi tujuan manusia dicipta hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Siapa ayat-ayatnya Allah? Abdul Halim ini loh ayatnya Allah. Anda itu loh ayatnya Allah. Seluruh manusia ini loh ayatnya Allah. Bukti nyatanya Allah. Kalau Allah tidak nyata, ya tak akan ada kenyataan manusia. Bila Allah tidak nyata, maka tak akan ada kenyataan alam semesta ini. Kenyataan manusia dan kenyataan alam semesta ciptaannya inilah bukti kenyataan Allah. Tergantung di dalam dada kita ini, yang jadi Allah siapa? Kalau yang jadi Allah masih manusianya, pasti manusianya yang ngaku-ngaku jadi Allah tanpa disadarinya. Seolah-olah hanya dirinya yang tahu bahwa dirinya adalah manusia. Seolah-olah hanya dirinya yang merasa tahu bahwa alam semesta ini dapat dilihatnya, terwujud atas penglihatan kita. Bila kita tak diwujudkan, maka tak akan terwujud alam semesta ini. Bila kita tak dinyatakan oleh Allah, maka tak akan nyata alam semesta ini. Inilah bukti ayat-ayatnya Allah nyata. Dalilnya ada pada tiap hati manusia. Tidak usah sibuk-sibuk cari dalil yang di luar itu. Karena dalil yang di luar itu banyak penyangkalan-penyangkalannya. Yang agama ini nyangkal dalil yang agama situ. Yang agama situ nyangkal dalil yang agama sini. Kenapa? Karena kitab-kitabnya masih di luar dirinya, serba palsu. Jadi ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah itu nyata jelas ada pada tiap diri manusia. Inilah yang disebut Islam, keselamatan hati manusia, rahmatan lil alamin, yang merahmati alam semesta. Kenapa kok merahmati alam semesta? Karena yang bisa melihat alam semesta itulah pencipta alam semesta itu. Karena yang bisa melihat diri manusiaku itulah pencipta diri manusiaku. Karena yang bisa melihat tumbuhan, hayawan, karena yang melihat itulah yang menciptakan tumbuhan dan hayawan. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Alhamdulillah. Jadi yang melihat itulah yang menciptakan. Bila tak ada penglihatan, maka tak akan ada ciptaan. Karena diri kita selama ini jangankan tahu Tuhan, tahu diri kita sendiri saja tidak tahu. Bahwa segala alam semesta ini bersujud, berkiblat pada diriku, pada diri Anda. Kenapa? Karena diriku, karena diri Anda lah yang bisa menyaksikan alam semesta ini. Anda yang bisa menyaksikan gunung, yang bisa menyaksikan langit, yang bisa menyaksikan matahari, mendung, hujan, dan sebagainya. Yang melihat itulah yang menciptakan. Jadi inilah yang dimaksud la ilaha illallah, itu hanya zikirnya Allah. Manusianya menengok, wai, diam saja, enjoy saja.
saja. Wong sudah tahu yang ada hanya Allah. Tidak perlu ditetapkan ana al-haq. Aku adalah sang pencipta. Tidak usah. Tidak usah ditetapkan. Wong sudah ada kok diada-adakan. Jadi manusianya tidak perlu mentiadakan diri. Wong sudah tiada kok masih ditiada-tiadakan. Manusianya sudah tak usah melebur-leburkan diri. Wong sudah lebur kok dilebur-leburkan. Ya tidak. Enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanda ma'rifatullah adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi. Bagaimana mungkin manusianya yang tidak ada bisa makrifat? Bagaimana mungkin manusianya yang mati bisa makrifat? Bagaimana mungkin manusianya yang Adam bisa makrifat? Ya tentunya yang makrifat ya hanya ma'rifatullah. Enjoy saja. Jadi tidak perlu lagi kita ingin tajalli kepada Allah. Tidak perlu lagi kita ingin wusul kepada Allah. Wong yang tajalli Allah sendiri. Yang wusul Allah sendiri. Ngapain kita yang tajalli? Ngapain kita yang wusul? Contoh logikanya begini. Anda punya HP. Otomatis Anda bertajalli kepada HP Anda. Anda bisa main TikTokan, Anda bisa main WhatsAppan, Anda bisa main YouTubean lewat HP Anda. Kenapa? Karena Anda yang bertajalli pada HP, bukan HP-nya yang bertajalli pada Anda. Karena Anda lah penjaga HP, perawat HP, pemelihara HP Anda. Kalau tidak ada pulsanya dibelikan pulsa, dibelikan data. Karena Anda pemiliknya. Tentunya Anda yang harus bertajalli menjaga HP Anda, bukan HP yang menjaga Anda. Logikanya begitu. Semoga kita bisa memahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita gemahkan sholawat dari mintaful bala. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.